Nama saya Tristan dengan NPM 2031098. Perkenalkan, nama saya Fendrian dengan NPM 2031033. Perkenalkan, nama saya Eriksan Jaya dengan NPM 2031027. Halo, nama saya Jesslyn, NPM 2031007. Perkenalkan, nama saya Novita Putri dengan NPM 2031058. Perkenalkan, nama saya Kristan dan sekarang saya akan mempresentasikan UAS PBO, pembuatan Library Management System dengan pemrograman berorientasi objek. Anggotanya ada saya sendiri Kristen, Fendrian, Eri Sanjaya, Jesselyn, dan Novita Putri. Dengan dosen pengampu, Pak Mangapul Siahan. Project Name and Description. Library Management System merupakan software yang digunakan untuk memanajemen seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan. Fitur-fiturnya ada, pengguna dapat mencari buku dengan menggunakan sistem tersebut dan mengetahui lokasi buku tersebut, dan apakah bukunya bisa dipinjam atau tidak. Kedua, penjaga perpustakaan dapat dengan mudah menginput data buku dengan menggunakan Library Management System. Ketiga, penjaga perpustakaan dapat dengan mudah menginput data peminjaman buku dan pengembalian buku. Keempat, Library Management System memiliki logik seperti ketika pengguna meminjam buku satu, maka jumlah buku akan berkurang satu buah. Project Requirement. Di Project Requirement ada Python sebagai bahasa pemrograman, SQLite sebagai database, dan aplikasi ini yang dibuat ini berbasis web. Saya akan menjelaskan beberapa konsep mengenai proses library management kami. Dan yang ini merupakan proses meminjam buku. Di sini kami melakukan login dan akan muncul login sukses jika berhasil dan akan masuk ke dashboard admin. Dan jika loginnya tidak sukses, akan kembali lagi ke halaman admin untuk meminta mengisi data admin. Dan setelah masuk ke dashboard admin dapat mengecek apakah peminjam ada di dalam sistem. Jika ada, admin hanya perlu melakukan scan barcode buku dan member, ataupun bisa menginput ISBN buku, input ID peminjam, dan admin dapat mengklik save yang akan tersimpan ke database. Dan jika data peminjamnya tidak ada, admin menuju ke halaman peminjam, menginput nama, input alamat, input kontak. Setelah itu admin akan mengklik save dan akan tersimpan ke database dan dapat mengeprint kartu member untuk peminjam. Dan yang selanjutnya adalah proses peminjam ingin mencari buku ataupun meminjam buku. Pengguna dapat membuka Library Management System dan pengguna ingin melihat buku. Jika iya, akan ditujukan ke halaman pencari buku dan dapat melakukan pencarian. Dan jika tidak, prosesnya akan selesai. Setelah dialihkan ke halaman pencari buku, jika pengguna ingin meminjam buku, dapat mengajukan ke admin. Dan jika admin mengecek dan ternyata bukunya ada, dan peminjam dapat melakukan peminjaman. Dan jika tidak, proses akan selesai. Ataupun jika tidak ada bukunya, pengguna dapat mencari yang lain dan mengajukan ke admin. Dan untuk selanjutnya adalah proses pengembalian buku. Admin melakukan login, dan jika loginnya berhasil akan ke homepage admin, dan admin akan dialihkan ke halaman peminjaman atau pengembalian. Dan jika ingin, dan admin melakukan scan. Jika iya, admin melakukan scan kartu member peminjam dan barcode buku, kemudian akan tersimpan di database bawah bukunya sudah dikembalikan. Dan jika tidak, admin dapat menginput ISBN buku, ID peminjam, dan dapat menginput save untuk data tersimpan ke database. Dan ini merupakan proses penginputan buku. Admin melakukan login, dan loginnya sukses akan ke dashboard admin. Setelah itu, admin akan ditujukan ke halaman buku untuk menginput ISBN buku, input judul, input tahun publishnya, input kuantitas, input lokasi, dan input penulis, input publisher, input kategori. Setelah itu, admin akan mengeklik save dan data akan ke-save di database. Dan jika penulisnya ada di dalam sistem, dan publisher dan kategorinya juga ada di dalam sistem, proses penginputan buku akan dikategorikan selesai. Dan jika tidak ada nama penulis akan disimpan ke database sebagai data yang baru. Begitu juga untuk publisher dan kategori. Dan yang selanjutnya adalah pembuatan laporan. Admin melakukan login, dan jika sukses akan dialihkan ke bagian dashboard. Dan setelah itu, admin dapat menuju ke halaman borolog dan dapat menginput bulan yang diinginkan dan tahun yang diinginkan. Setelah itu akan memunculkan data dalam bentuk tabel, dan admin dapat mendownloadnya.
Dan jika rekod untuk bulan dan tahun tersebut sudah ada, akan dimunculkan pilihan untuk mendownload dalam PDF, dan jika tidak ada berarti error. Begitu untuk pembuatan laporannya. Sekian dari penjelasan saya. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi konsep OOP pada aplikasi website kami. Jadi konsep OOP kami implementasikan ke ORM, yaitu Object Relation Mapping. ORM merupakan sebuah teknik untuk menghubungkan kode dengan database SQL dengan menggunakan konsep object oriented. Jadi di sini class merupakan entitas atau tabel, dan di sini auto ID dan name merupakan atribut dari tabel tersebut atau kolom dari tabel tersebut. Saya menggunakan library dari Django, yaitu django.db import models. Kemudian di class-nya kita inherit models.model tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat auto ID sebagai primary key dengan cara seperti ini. Kemudian buat name menjadi varchar dengan cara seperti ini. Kemudian kita juga dapat memberikan indeks dengan cara ini, dan kita override metode str ini supaya ketika melakukan Python print objek author ini, maka akan muncul nama yang sudah kita masukkan. Di sini saya sudah masukkan class yang akan dipakai dalam website aplikasi library management system kami. Ada author, publisher, kategori, peminjam, buku, prolog, dan admin. Dan objek ini bisa kita pakai, bisa kita import ke kode bagian lain. Jadi di sini kita import semuanya, dan kita bisa gunakan. Contohnya seperti jika ingin mendapat seluruh data dari tabel tersebut, maka kita bisa memanggil book.objects.all. Kemudian jika ingin menghitung jumlahnya, dapat .count. Kemudian kita juga bisa melakukan filter. Contohnya seperti prolog.objects.filter. Dan hal yang kita inginkan di sini. Jadi dengan ORM kita bisa menggunakan konsep OOP untuk mendapatkan data dari database SQL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ERD dari aplikasi library management system kami. Jadi ada tabel borrow, ada entitas borrower, borrowbook, book, kategori, admin, publisher, dan author. Dan di setiap entitas ada kolom atau atribut seperti log ID, yaitu sebagai primary key. Kemudian ada log description, log time, activity, book ID sebagai foreign key, dan borrow ID sebagai foreign key. Foreign key berfungsi untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Seperti dilihat pada garis penghubung ini. Sini kita bisa melihat book ID menghubungkan borrow log dengan tabel book. Setiap peminjam dapat meminjam 0 atau banyak buku. Tetapi setiap buku hanya dapat dipinjam oleh satu orang. Selanjutnya, buku dapat dipinjam oleh 0 atau banyak orang, dan setiap orang hanya dapat meminjam satu buku. Selanjutnya, buku memiliki satu atau banyak kategori, dan setiap kategori dapat dimiliki oleh 0 atau banyak buku. Selanjutnya, buku memiliki satu atau banyak penulis, dan setiap penulis dapat menulis 0 atau banyak buku. Setiap buku memiliki satu publisher, dan publisher dapat mempublish 0 atau banyak buku. Peminjam dapat memiliki 0 atau banyak log, dan setiap log dimiliki hanya satu peminjam. Buku dapat memiliki 0 atau banyak log, dan setiap log hanya dimiliki hanya satu buku. Baik, saya Novita Putri. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian menu login dan juga logout. Nah, yang pertama ini bagian halaman pada menu login. Di sini ada dua menu, yaitu search dan juga login. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada bagian menu loginnya. Nah, di login ini tentunya harus memasukkan username dan juga password. Oke, langsung saja saya masukin passwordnya 1 sampai 0. Oke, nah tentunya di halaman pertama yang akan muncul yaitu dashboard. Di dashboard ini ada jumlah buku, jumlah peminjaman, dan juga jumlah penulis. Di sini ada chart. Chart ini menunjukkan yang warna pink ini berarti adalah buku yang terpinjam. Jadi di sini kan ada satu buku terpinjam, yaitu warna pink. Kalau misalnya warna biru berarti di bukunya dikembalikan. Oke, jika pengguna sudah tidak mau melakukan sudah tidak menggunakan library manager system ini lagi, maka bisa langsung saja klik pada bagian menu logout. Nah, tinggal klik saja, maka dia akan kembali lagi ke halaman utama, yaitu pada menu login. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik.
Selanjutnya untuk borrow or return. Di tampilan ini terdapat borrow or return book. Jika kalian ingin men-scan an image file, kalian melakukan request kamera terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa mengisi book ID kalian di kolom book ID dan mengisi borrower ID di kolom borrower ID. Setelah kalian mengisi, kalian bisa menekan borrow or return. Selanjutnya untuk book terdapat sebuah menu yang berisi title, year publish, quantity, location, author, publisher, kategori, action. Di action sendiri terdapat update, delete, detail. Update data ini jika kalian ingin mengupdate data kalian. Untuk detail ini melihat data secara terperinci kalian. Untuk delete kalian bisa ini untuk menghapus data kalian. Untuk terdapat juga kolom search yang mencari data kalian. Untuk add ini kalian bisa mengisi setelah muncul tampilan ini, kalian akan mengisi book ID kalian, title, year, quantity, location, author, publisher, dan kategori. Selanjutnya di borrower terdapat juga sebuah menu yang berisi nama, address, contact, action. Di action ini terdapat sebuah fitur update data, delete data, member card, dan detail. Ini detail data ini melihat secara terperinci data kalian. Untuk member card ini kalian bisa terdapat sebuah QR code yang bisa di print juga. Untuk add ini sama juga, kalian akan mengisi borrower name, address, dan contact dengan menekan tombol add. Terdapat juga kolom search. Untuk publisher terdapat juga sebuah menu yang berisi nama, action. Ini action update data, delete data, dan detail data. Terdapat juga sebuah kolom search dan add. Selanjutnya di author terdapat sebuah menu yang berisi name, action. Action sendiri memiliki update, delete, dan detail data. Terdapat juga kolom search dan add. Selanjutnya kategori terdapat sebuah menu yang berisi nama dan action. Action ini berisi update dan delete saja. Jika kalian ingin terdapat juga kolom search dan add. Selanjutnya di borrow log, borrow log ini terdapat juga menu log description, date, dan action. Terdapat juga sebuah kolom search dan terdapat juga sebuah filter yang berisi month and year. Kalian bisa menekan tombol go dan download data kalian. Sekian dari saya, terima kasih.